Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Definisi daripada fikih. Fikih ini mempunyai makna ilmu yang mempunyai tema pokok dengan kaidah prinsip tertentu. Kedua, ilmu tentang hukum syariah yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Yang ketiga, ilmu tentang syariah yang berkaitan dengan ibadah dan muamalah. Sedangkan bagian-bagian ilmu fikih, ini yang pertama ubudiyah atau ibadah, menjelaskan tentang hukum-hukum manusia dengan Tuhannya. Contoh ibadah sholat, zakat, puasa, dan haji. Kedua, muamalah, transaksi, yaitu bagian yang menjelaskan tentang hukum-hukum hubungan antara manusia dengan sesama dalam berbagai transaksi finansial. Yang ketiga, ini tentang munakahah, yaitu pernikahan. Bagian yang menjelaskan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan pernikahan dalam Islam. Yang keempat, yaitu jinayah, hukum perdata pidana, yaitu bagian yang menjelaskan tentang hukum-hukum perdata dan juga pidana dalam Islam. Kemudian sejarah perkembangan fikih ini dibagi menjadi 5 periode. Yang pertama, periode Nabi. Yang kedua, periode sahabat dan tabi'in. Yang ketiga, periode tadwin. Yang keempat adalah periode berhentinya ijtihad. Sedangkan yang kelima, ini merupakan periode kebangkitan daripada fikih tersebut. Kemudian, macam-macam ibadah. Ibadah ini dibagi menjadi 2. Ada ibadah mahdhah dan ada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah ini ibadah yang khusus berbentuk praktek. Berbentuk praktek ataupun perbuatan yang menghubungkan antara hamba dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui cara yang telah ditentukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, contoh zakat, puasa, dan haji. Untuk yang kedua, ini ibadah ghairu mahdhah. Apa itu ibadah ghairu mahdhah? Ibadah ghairu mahdhah ini berbentuk umum, hubungan antara manusia dengan alam yang memiliki nilai ibadah. Ibadah ini tidak ditentukan caranya dan syarat secara detail. Misal, menolong fakir miskin, mencari nafkah, terus bertetangga, bernegara, dan tolong-menolong, tanpa ada aturan yang khusus. Kemudian tujuan ibadah. Tujuan ibadah ini untuk membersihkan dan mensucikan jiwa dengan mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya menghadap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian prinsip-prinsip ibadah dalam Islam. Yang pertama, niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, ibadah yang tulus kepada Allah semata haruslah bersih dari tendensi-tendensi lainnya. Ketiga, keharusan untuk menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan dan pembimbing dalam ibadah. Yang keempat, ibadah itu memiliki batas kadar dan waktu yang tidak boleh dilampaui. 5. Keharusan menjadi ibadah dibangun di atas kecintaan, ketundukan. Yang keenam, beribadah dalam keseimbangan antara dunia dan akhirat. Terakhir, ibadah tidaklah gugur kewajibannya pada manusia sejak dia mulai baligh. Demikian untuk materi fikih dan juga sejarah perkembangannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.